Halo semuanya, aku Sally Anggrani Kasih atau biasa dipanggil Sally. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang hukum acara perdata yaitu putusan. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang yang pertama pengertian putusan, yang kedua sifat-sifat putusan, yang ketiga macam-macam putusan, yang keempat sistematika putusan, yang kelima kekuatan putusan, dan yang terakhir atau yang keenam adalah pelaksanaan putusan. Simak materinya ya. Pengertian putusan. Putusan adalah pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sifat putusan. Sifat putusan ada dua. Yang pertama, tetap, yaitu apabila para pihak sudah menerima putusan tersebut dan tidak ada yang melakukan upaya hukum. Yang kedua, sementara. Macam putusan. Macam-macam putusan ada dua. Yang pertama, putusan sela atau antara atau tusen vonis, yaitu putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir guna memungkinkan atau mempersiapkan kelanjutan pemeriksaan perkara. Yang kedua, putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sengketa. Materi yang keempat, sistematika putusan. Isi minimum dari putusan. Yang pertama, kepala putusan. Yang kedua, identitas para pihak. Yang ketiga, duduknya perkara. Yang keempat, pertimbangan hakim. Dan yang kelima, diktum atau amar putusan. Tapi dapat ditambah juga dengan biaya perkara atau disebutkan apakah putusan tersebut dihadiri atau tidak oleh para pihak. Atau bisa juga ditambah dengan setiap putusan ada tanda tangan hakim dan panitera. Nah, tadi kan kita sudah membahas di isi minimum putusan, yaitu diktum atau amar putusan. Amar putusan itu ada amar diterima seluruhnya dan ada juga amar tidak diterima seluruhnya. Amar diterima seluruhnya apabila yang pertama mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yang kedua menyatakan tanah sengketa adalah milik penggugat, yang ketiga menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah uang. Yang kedua, amar tidak diterima seluruhnya apabila yang pertama mengabulkan gugatan untuk sebagian, yang kedua menyatakan tanah sengketa adalah milik, yang ketiga menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat, yang keempat menolak untuk gugatan selebihnya, dan yang kelima menghukum tergugat membayar biaya perkara. Apabila amar dalam penggugat kalah, maka pengadilan yang pertama menolak gugatan penggugat, dan yang kedua menghukum penggugat membayar biaya perkara. Materi yang keempat adalah kekuatan putusan. Kekuatan putusan ada 3 kekuatan. Yang pertama kekuatan mengikat, yaitu putusan ini mengikat para pihak, ahli waris, dan orang yang mendapatkan hak daripadanya. Apa yang diputuskan bersifat benar. Yang kedua, kekuatan bukti, yaitu putusan pengadilan adalah akta otentik. Yang ketiga, kekuatan eksekutorial, yaitu hanya putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. Kekuatan eksekutorial terletak pada kepala putusan. Materi yang terakhir adalah pelaksanaan putusan atau eksekusi. Nah, eksekusi ini ada 3 macam. Yang pertama, membayar sejumlah uang, penyitaan barang bergerak, baru kemudian barang tetap. Yang kedua, melakukan suatu perbuatan. Apabila sulit memaksa melakukan sesuatu, dapat diganti membayar sejumlah uang. Jadi eksekusi berupa membayar sejumlah uang. Yang ketiga, eksekusi real, yaitu eksekusi mengosongkan benda tetap.